terkait dengan adanya beberapa penanganan yang dilakukan oleh dokter forensik. Nah, peran fungsi dokter forensik ini apa sebenarnya? Peran fungsi dokter forensik adalah membantu penyidik dalam mengungkap suatu tindak pidana yang berhubungan dengan adanya pidana itu sendiri. Jadi sifatnya daripada dan fungsinya daripada forensik itu. Dokter forensik itu melakukan permintaan visum yang diberikan oleh penyidik kepada dokter forensik untuk dilakukan pemeriksaan terhadap korban yang diduga adanya tindak pidana sesuai dengan pasal 133 ayat 1 atas permintaan penyidik. Nah, itu kita mengacu kepada permintaan penyidik ya, sehingga dilakukan otopsi ya. Tapi sebaliknya, kalau tidak ada permintaan penyidik, tapi mayat itu tidak ada keluarganya, apakah itu dilakukan otopsi juga atau bagaimana? Oke. Dalam hal yang namanya Mr. X itu dibawa ke kamar jenazah di ruang instalasi forensik untuk dilakukan pemeriksaan terhadap korban yang namanya Mr. X atau Miss X tersebut dalam waktu 2 kali 24 jam. Apabila jenazah sudah tidak dikenal lagi dan tidak diketahui identitasnya dan keluarganya, dokter forensik bisa melakukan tindakan namanya otopsi terhadap daripada jenazah Mr. X atau Miss X tersebut untuk melakukan pemeriksaan terhadap apa penyebab kematian daripada korban itu. Walaupun ini tidak diminta dari pihak penyidik gitu. Oh, jadi bisa punya ada hak prerogatifnya gitu. Ada kita untuk melakukan tindakan tersebut. Nah, kalau kita berbicara, oke lah ini forensik bang. Tapi kalau ini kita berbicara kematian yang terindikasi atau terkonfirmasi COVID, apakah ini dilakukan otopsi juga ini? Biasanya kalau dengan adanya suatu wabah yang menular akibat adanya suatu musibah bencana wabah ini, apabila dia meninggal dunia terkonfirmasi COVID, maka selama yang kita lakukan di Indonesia ini tidak pernah dilakukan otopsi karena risiko yang kita dapati apabila terjadinya kematian akibat terkonfirmasi COVID kemudian diotopsi, penyakit yang menular akibat adanya waktu dilakukan tindakan otopsi bisa mengenai kita yang di ruang otopsi tersebut. Yang mana dalam pada kasus-kasus COVID ini tidak pernah dilakukan tindakan otopsi kecuali kalau memang itu penyebab kematiannya itu ada dugaan tindak pidana yang memang disertai dengan adanya suatu COVID tersebut. Nah, apabila seiringan dengan adanya suatu tindak pidana dan adanya terkonfirmasi dia COVID jenazah tersebut, maka pihak penyidik atau polisi meminta kita untuk melakukan otopsi, tetapi dengan pengawasan yang ketat terhadap APD yang kita pakai dalam melaksanakan otopsi tersebut untuk mengungkap kematiannya penyebabnya apa. Nah, kalau kita berbicara untuk forensik ya Pak, artinya di otopsi ya, mayat yang atau jenazah yang ada di kamar mayat ini. Untuk tahun 2020 berjumlah sudah berapa banyak Pak? Kalau dilakukan tindakan namanya pemusaran protokol COVID terhadap jenazah yang terkonfirmasi COVID, ya, kita sudah melakukan namanya pemakamannya itu lebih kurang daripada 50 sampai 60 jenazah terhadap jenazah yang terkonfirmasi COVID yang ada di rumah sakit kita ini. Kalau ini kan bicara COVID ya, tapi kalau yang sudah diotopsi jenazah yang ini bukan COVID gitu, berapa jumlahnya kalau untuk 2020? Kalau yang 2020 jenazah yang tidak terkonfirmasi COVID tetapi dilakukan tindakan otopsi itu lebih kurang ada 2 atau 3 jenazah. Yang 2-3 jenazah ini itu bisa akibat daripada adanya suatu tindakan pidana yang diduga oleh penyidik kepada kita, ini dilakukan otopsi dengan permintaan, ingat permintaan daripada penyidik kepada kita dan persetujuan dari pihak keluarga. Nah, dalam hal ini ada kasus yang namanya tinggal tulang belulang. Tulang belulang yang kita lakukan pemeriksaan itu termasuk salah satu tindakan otopsi yang mana tulang belulang ini masih ada melekat daripada adanya suatu jaringan atau otot yang di dalam tulang itu sendiri. Jadi untuk mencari penyebab kematiannya perlu kita lakukan otopsi.
Yang namanya otopsi sendiri itu adalah pemeriksaan luar dan dalam atau pemeriksaan dalam. Artinya, dalam melakukan tindakan otopsi tersebut, kita lebih jelas mengungkap suatu peristiwa penyebab kematian itu untuk melihat apa pastinya daripada kematian itu sendiri. Beda dengan adanya pemeriksaan luar. Kalau pemeriksaan luar itu kan kita tidak pasti apakah penyebab kematian, terutama pada kasus-kasus sudden death. Kematian sudden death, kematian yang tiba-tiba, tapi tidak tahu penyebab kematiannya apa, maka kita biasanya diminta oleh penyidik untuk melakukan tindakan daripada otopsi sendiri. Otopsi sendiri adalah pembedahan yang dilakukan dari kepala sampai leher, dada, dan perut untuk melihat adanya suatu jaringan atau organ yang menyebabkan kematian pada kasus-kasus selanjutnya tersebut. Nah, ini saya dengar lagi informasi yang isu beredar, Bang. Artinya ini cukup berkembang ya, artinya di mata para beberapa tenaga kesehatan ya. Nah, saya dengar informasi, tapi kebenarannya perlu saya klarifikasi juga ini. Nah, terkait dengan dana intensif untuk saat ini apakah sudah terbayar atau belum, Bang? Untuk dana intensif Iya. kasus apa ini sekarang? Terkait dengan COVID, masalah dana intensif. Jadi kalau masalah ranahnya saya untuk menyatakan adanya suatu dana insentif, kebetulan memang kita belum terima dari bulan September, Oktober, November, dan Desember untuk insentif daripada Kemenkes untuk penanganan kasus COVID tersebut. Jadi untuk memberikan suatu motivasi kita, semangat kerja kita itu adalah salah satunya adalah pemberian insentif yang diberikan oleh pemerintah. Pencanangan yang pemberian itu adalah memberikan kepada tenaga kesehatan, terutama tenaga spesialisasi seperti saya, yang diberikan secara peraturan yang sudah diatur oleh Undang-Undang Peraturan Permenkes dan pemerintah. Dananya sebesar itu sudah ditentukan oleh pemerintah. Nah, dalam hal masalah daripada pembayaran tersebut, itu sampai sekarang kita menunggu juga, Pak. Menunggu daripada adanya kucuran dana yang diberikan insentif tersebut kepada kami sebagai pihak tenaga kesehatan, terutama kami spesialisasi, juga mengharapkan adanya suatu dana tersebut bisa cair untuk diberikan kepada kami sesuai dengan peraturan pemerintah dari bulan September, Oktober, November, dan Desember tersebut. Bang, kalau kita berkaca sedikit, kalau untuk pembayaran itu apakah ini dana ditarik dari APBD atau dari APBD 1 atau APBN? Sementara yang saya ketahui sesuai dengan adanya AMK yang dikeluarkan oleh Permenkes, itu biasanya dananya dari APBN yang diberikan kepada kita yang disebut dengan insentif penanganan COVID pada tenaga kesehatan. Demikian wawancara kami sekilas kepada Dr. Forensik Dr. Erianto di Rumah Sakit Sultan Imanuddin Kabupaten Kota Waringin, Pangkalan.